Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. 154,2 Kompres Radio. Balik lagi sama gua Ricky Martin dan partner gua Amanda Putri dalam acara Kompes Communication Podcast. Nah, nih lagi masa PPKM nih Man sekarang nih Man. Nah, kalian nih harus membatasi kegiatan yang ada di luar rumah. Semoga sehat-sehat aja nih. tetap ngikutin protokol Kesehatan. ya. Nah, kita kali ini mau ngebahas apa sih Man? Nah, jadi hari ini kita mau ngebahas istilah-istilah yang ada di dunia perkuliahan. Kan sekarang lagi dalam masa penerimaan mahasiswa baru ya. Iya. Jadi kita mau bahas nih istilah-istilah apa sih yang ada di perkuliahan biar mungkin maba-maba nanti bisa tahu ya istilah-istilah yang di kampus itu apa aja. Yang pertama ada apa sih Man sepertinya? Yang pertama itu ada yang paling simpel dulu ya, itu ada KTM, Kartu Tanda Mahasiswa. Jadi KTM ini berfungsi untuk kita kalau misalnya ngelakuin kegiatan-kegiatan di kampus kita terus pakai KTM. Harus diwajibin pakai. Nah, kalau kelas harus pakai KTM, kalau mau ruang dosen harus pakai KTM. Pokoknya semua kegiatan di kampus harus menggunakan KTM. Sama satu lagi nih Man, kalau mau ke ruang dosen sama berpakaian di kampus harus rapi dan nggak boleh pakai celana atau baju yang robek-robek nih Man. Nggak boleh pakai sendal juga. Nah, nggak Harus boleh pakai sendal. sepatu. Boleh pakai sendal asal sendal yang sendal gunung. Iya, bukan sendal yang depan. Bukan sendal yang gitu loh. sendal jepit, bukan tuh jangan. Nggak boleh. Bahaya, jangan, nggak boleh itu. Harus pakai sepatu ya guys. Diusahakan harus pakai sepatu. Nah, terus ada apa lagi nih Man? Terus kalau misalnya di sekolah itu kan kita Audio Jungle. ininya kan namanya wali kelas ya. Cuman kalau di kampus itu namanya dosen pembimbing. Jadi setiap anak tuh beda gitu dosen pembimbingnya, walaupun mereka sekelas tapi dosen pembimbingnya pasti Beda-beda beda. ya Man ya. Terus biasanya dalam satu semester itu kita dapat jatah bimbingan itu biasanya 4 kali dalam satu semester. Jadi dalam satu semester itu kalian bisa cerita apa aja kendala yang dihadapi sama kuliah, atau mungkin ada masalah keuangan gitu-gitu, bisa cerita ke dosen pembimbing. Betul sekali. Nah, terus ada lagi nih namanya website nih Man, sama email pribadi dari kampus. Nah, jadi kalian nih waktu masuk ke suatu kampus maupun negeri atau swasta itu pasti kalian dapat email pribadi sama website yang dari kampus tersebut. Jadi itu di situ kegunaannya untuk kalian bisa melihat nilai-nilai yang ada pada website tersebut. Misalnya kalau misalkan di SMA dulu nih Man kan pakai raport tuh kalau mau ngeliat nilai. Nah, kalau di kampus ini istilahnya tuh kita bisa ngeliat nilai tapi enggak di raport, tapi di dalam suatu website. Terus Jadi ada juga kita juga bisa ngeliat nih Man, absen kita nih Man. Kalau misalkan kalian dulu waktu sekolah tuh ada yang nggak masuk selama 1 bulan, 2 bulan karena sakit atau karena apalah gitu-gitu kan segala macem. Nah, kalau di kampus ini nggak bisa. Jadi satu mata kuliah itu dibatasin ada sekitar minimal 4 kali maksimal 4 kali atau 5 kali absen. Jadi kalau misalkan kalian lewat nih dari 4 atau 5 kali itu maksimal absen kalian dinyatakan fail dalam mata kuliah tersebut. Seperti itu. nah di website itu kan kita lihat nilai ya. Kalau di dunia perkuliahan itu nilainya itu sebutannya IPS sama IPK. Nah, kalau IPS itu indeks prestasi semester, kalau IPK apa? Indeks prestasi kumulatif. Jadi satuan dari nilai-nilai kalian selama 1 semester tuh namanya IPK. Tapi kalau misalkan dari nilai-nilai kalian selama 1 semester itu Misalnya UTS gitu nilai ya. UTS itu masuknya ke IPS seperti itu guys. Nah, terus ada juga nih Man, kita kalau misalkan dulu waktu SMA nih biasanya kan kita jadwal-jadwal belajar kita tuh ditentuin sama guru atau dari pihak sekolah ya Man. Nah, kalau sekarang ini kita bisa ngisi sendiri nih Man jadwal-jadwal kampus mata kuliah kita, yaitu namanya BRS atau KRS. BRS itu yaitu Borang Rencana Studi, atau KRS itu Kartu Rencana Studi, seperti itu guys. Jadi kita bisa nentuin sendiri gitu. Bisa Kadang nentuin sendiri. matkulnya mau di hari apa gitu. Betul. Tapi ada juga nih Man matkul yang diwajibin dari program studi kita nih Man. Jadi mau nggak mau kita harus ngambil. Itu namanya matkul wajib. Matkul wajib yang Wajib diambil. banget diambil. Terus ada apa lagi Man? Terus ada semester pendek. Semester pendek itu gimana sih? Biasanya tuh semester pendek itu, nah kita kan selama 1 semester misalkan dari bulan Januari sampai bulan 6 Juni bulan itu ya? 6 bulan ya. Nah itu kan kita hitungnya 1 semester. Nah selang liburan semester genap atau semester genap biasanya mana? Semester genap tuh bisa kan liburnya panjang ya kan. Nah 3 itu bulan. namanya di kampus-kampus itu ada juga yang nerapin namanya semester pendek. Jadi saat yang lain lagi liburan atau nyari magang, kalian juga bisa ngambil semester pendek agar durasi kalian selama
di kampus itu bisa lebih cepat lulusnya man, seperti itu. Kalian juga bisa ngambil matkul di, misalkan kalian di semester 4 atau semester 5, kalian bisa ngambil matkul di semester selanjutnya biar lebih cepat, atau kalian bisa ngulang juga atau menyuci nilai matkul di semester sebelumnya, itu namanya semester pendek. Bisa untuk memperbaiki nilai-nilai kalian yang jelek ataupun mengambil nilai-nilai di matkul selanjutnya, seperti itu. Jadi matkul yang fail bisa kita ambil Bisa semester ambil pendek, semester pendek, ya. betul. Terus kita bahas nih sekarang organisasinya. Organisasi biasanya kalau di SMA itu atau SMK itu ada OSIS. namanya OSIS ya kan. Nah kalau di kampus ini beda lagi. Jadi yang pertama itu ada namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Dimana tuh BEM itu bertugas untuk menyalurkan aspirasi dari mahasiswa nih guys. Misalkan kalian punya keluh kesah apa, kalian bisa lapor ke anak-anak atau orang-orang yang ada di pengurusan BEM, seperti itu. Nah terus ada lagi yang namanya BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa. Nah kan kalau BPM itu kan badan eksekutifnya. Nah kalau BPM ini badan yang lembaga legislatifnya, yaitu BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa. Sama sebenarnya kerjanya seperti BEM, cuma kerja dari BPM ini mengawasi program-program yang dikerjakan oleh BEM. Jadi misalkan BEM itu ngadain suatu program atau program kerja. Nah BPM ini tuh ngawasin, ini BEM tuh lagi mau ngadain apa sih. Jadi BPM itu tugasnya buat mengawasi program kerja yang ada, yang dilakukan ya oleh BEM. Terus ada lagi namanya HIMA, Himpunan Mahasiswa. Jadi kalian nih misalkan masuk kampus, terus kalian masuk nih fakultas apa. Jadi itu misalkan kalian contoh seperti aku dari program studi ilmu komunikasi. Nah HIMA-nya itu namanya Himpunan Mahasiswa Komunikasi. Jadi tugas dari HIMA itu menyalurkan atau meneruskan bakat-bakat yang kalian punya nih. Misalkan kalian bakatnya di non akademik atau di akademik, seperti itu guys. Jadi kalian bisa menyalurkan bakat-bakat kalian nih, kalian bisa mengimbangi lewat HIMA, seperti itu. Terus kalau misalnya di sekolah itu kan kita ada namanya ekstrakurikuler ya. Nah di kampus juga ada, tapi namanya itu UKM. Penyebutannya beda ya man ya? Penyebutannya beda. UKM ini singkatan dari unit kegiatan mahasiswa. Sama aja sih sebenarnya kayak ekstrakurikuler, kayak banyak kegiatan kayak UKM-nya tuh kalau di kampus itu tuh ada Futsal, basket, taekwondo, muay paduan thai, suara. banyak. Banyak banget pokoknya hal-hal yang ada di kampus kalian nih guys, seperti itu. Jadi bagi kalian yang masih minat nih, misalkan kalian mengikuti ekstrakurikuler aktif nih di sekolah, kalian juga bisa menyalurkan bakat kalian di UKM selama di kampus. Terus juga kalau misalnya kita ngomongin soal ini ya, apa sih kalau misalnya di sekolah itu kan kita tugas dikejar-kejar sama gurunya ya. Cuma kalau di kampus itu kita ngejar dosen. Tapi ada juga nih man, dosen-dosen yang care sama mahasiswa. Iya, beberapa dosen ada yang care sama mahasiswa. Cuma rata-rata sih kita yang ngejar ya, karena ya kita yang butuh gitu kan. Betul. Terus ada juga etiket gimana cara ngehubungin dosen. Biasanya tuh kita ngehubungin dosen itu pas jam kerja itu sekitar jam 8 sampai jam 4 sore. Iya betul. Dan ngehubungin dosen juga nggak boleh sembarangan, harus ada salam. etikanya. Terus harus ngirim email salam. juga harus ada etikanya guys. Salam, terus kita ngejelasin maksud kita apa, terus jangan lupa bilang terima kasih gitu. Nah nih man, pernah gak sih lu waktu jadi mahasiswa baru nih, waktu masuk kelas punya kenalan teman baru, terus kalian tuh pas masuk kelas nih ada nih tipe-tipe dosen yang nggak mau kalau baris depan tuh kosong. Ada. Jadi kita sebelum masuk kelas Harus diisi dulu tuh. Isi dulu yang depan, nggak boleh di belakang. Kan kalau waktu sekolah kan kita bebas di mana iya, aja. Benar. Nah kalau misalnya yang baris belakang justru biasanya paling sering kena tanya gitu. Jadi yang belakang tuh harus Maju mau nggak depan. mau tuh harus harus Jawab. dengerin banget. Karena jadi mendingan kita duduk di depan gitu. Betul, daripada kita Biar duduk lebih di fokus juga. belakang. Di belakang ditanya-tanya gitu, dan ada kan informasi yang disampaikan itu kurang kedengarannya karena kita duduk di belakang. Jadi lebih baik duduk di depan gitu guys, biar lebih paham sama materi-materi yang bakal disampaikan sama dosennya. Tapi itu semua tergantung dari dosen ya man. Ada juga dosen yang pengen baris depan diisi, ada juga yang bebas di mana aja. Yang penting ngedengerin. Yang penting kalian nyimak apa yang dikasih oleh dari dosen kalian, seperti itu. Nah kalian juga nih waktu SMA kan kalian pasti bawa tas. Nah sama di kampus juga bawa tas juga, cuman nggak seberat buku-buku yang waktu kalian bawa saat kalian masih di sekolah. Kalau misalkan di sekolah kalian bawa buku paket, LKS, buku tulis segala macem. Tapi kalau di kampus ini kalian cuma nggak bawa tas, binder, pulpen, udah. Buku satu, itu pun nggak semua matkul ada bukunya gitu nggak loh. semua matkul ada bukunya. Tapi itu buku wajib yang harus kalian punya saat di kampus, seperti itu. Guys, balik lagi soal keaktifan nih guys, sebagai mahasiswa baru nih guys. Apa aja sih man kita harus sebagai mahasiswa aktif Kita nih? harus aktif di bidang akademik, kayak misalnya
aktif di kelas gitu, pokoknya aktif dalam bersuara gitu kalau misalnya di kelas. Jadi biar kita juga bisa belajar untuk lebih kritis kali ya, terus bisa lebih belajar pede gitu ngomong di depan banyak orang kayak gitu. Sama itu cara ngelatih juga salah satunya untuk ikut organisasi ya man, seperti HIMA, BPE maupun BEM seperti itu, untuk menambah relasi baru dan mengubah cara pola pikir kalian nih. Jadi kalian juga harus beradaptasi nih dari masa sekolah ke masa kampus itu seperti apa sih organisasinya. Jadi kalian juga nggak bakal bingung, juga kalian juga bakal nambah ilmu baru, organisasi itu seperti apa sih di dunia kampus. Terus itu yang ada di akademik nih man. Nah, kalau yang ada di non akademik ya, seperti kalian juga bisa menambah nih, nggak cuma aktif di akademik aja, kalian juga bisa aktif di non akademik, seperti kalian punya prestasi main futsal, main basket, kalian punya prestasi nari, punya prestasi modern dance, atau punya Kayak prestasi bakat bakat yang lain. Jadi kalian tuh nggak cuma bisa berbakat di akademik aja, tapi di non akademik juga kalian juga bagus seperti itu. Nah, Jadi kalau misalnya kalian aktif di mana-mana, kalian punya banyak pengalaman, itu bisa dimasukin ke portofolio. di CV juga bisa ya man, seperti dan itu. nanti tuh itu berguna banget buat kalau misalnya kalian mau terjun ke dunia kerja seperti itu. Jadi pokoknya itu sangat bermanfaat. Jadi jangan sia-siain waktu kalian di kuliah untuk Buat kayak kuliah pulang kayak wow, jangan. Oke, sekian pembahasan kita hari ini ya tentang istilah-istilah umum yang ada di kampus. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat. Jadi buat kalian yang maba nanti nggak bingung lagi pas masuk kuliah. Jadi udah tahu nih guys bocor-bocorannya nih sebelum masuk kuliah nih, apa aja sih istilah-istilah yang ada di dunia kampus itu seperti apa. Nah, semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa like, Komen dan subscribe. Bye bye.